proses registrasi forum sosial, kemudian para guru besar semua yang hadir di sini. Kalau bangku SMA itu hanya 60% dari bangku SD kelas 1, forget it, berarti nggak niat nyekolahin ini, nggak niat nyekolahin. Karena kalau sampai universitas itu optional, sebagian masuk vokasi, kalau vokasi bisa langsung kerja. Dan menurut saya kalau Indonesia sebaiknya jangan dibandingkan skala-skala, karena begini, kalau Indonesia bandingkan Malaysia dan bandingkan Singapura agak berat sama kita. Tapi kita nggak pesimis, Pak. Kenapa nggak pesimis? Kita di kampus ini merasakan kalau di kelas 20% itu high achiever, tidak usah disuruh udah rajin belajar. 20%, 30%, kira-kira begitu. Ada 20% lain dorong sama mati susah enggak. Lalu ada 60% di tengah nih. Ya? Itu apa yang terjadi, Pak? Kalau 20% diambil dari seluruh siswa di Indonesia, dia jumlahnya lebih banyak daripada seluruh siswa di Singapura. 20% saja. Jadi sesungguhnya untuk kompetisi kita masih punya stok, tapi yang tertinggal cukup banyak. Nah, karena magnitude kita yang besar sekali. Lalu tentang pendidikan karakter, saya rasa setuju, Pak, ini harus jadi perhatian soal pendidikan karakter ini. Kalau namanya pembiasaan ini di dalam pendidikan itu ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada non kurikuler. Nah, non kurikuler ini nggak digarap, ini harus digarap, Pak. Non kurikuler, kalau itu mungkin masa kecil masih ingat, sebelum kelas ada namanya piket bersih kelas, betul ya? Kemudian berbaris, itu namanya kegiatan-kegiatan non kurikuler. Nah, non kurikuler bisa kebalikan, karena non kurikuler itu sifatnya pembentukan kebiasaan. Pembentukan kebiasaan itu yang akhirnya membentuk namanya karakter. Diajarkan, dibiasakan, jadi karakter, jadi budaya, tumbuhlah kebudayaan. Itu urutannya kira-kira. Jadi harus ada proses pembiasaan lewat programnya. Jadi insya Allah, Pak, kalau ini akan kita seriusin, Pak. Jadi mudah-mudahan jadi solusi buat semua. Bu Naida setuju soal bagaimana ini ketimpangan dibereskan. Justru itulah kami merasa ada ketimpangan yang luar biasa. Kenapa kita bicara keadilan untuk membereskan itu? Tapi Pak, Bu, kalau bicara keadilan, saya ingin beri contoh ya soal ketimpangan. Tidak usah Indonesia Barat dan Timur. Jakarta itu satu-satunya kota yang punya kepulauan, namanya Kepulauan Seribu. Dan Kepulauan Seribu ini harga di sana jauh lebih mahal daripada daratan. Kebutuhan pokoknya, fasilitas kesehatannya tertinggal, fasilitas pendidikannya. Jadi ketika kami mulai di Jakarta, itu salah satu prioritas utamanya adalah mengintegrasikan Kepulauan Seribu dengan daratan agar setara. Dan alhamdulillah sekarang kondisinya setara antara kemajuan dan kita. Contoh, ya kebutuhan pokok itu mahal karena mereka kalau belanja ke daratan Jakarta. Apa yang kami kerjakan? Memindahkan pasar induk ke pulau. Jadi pulau itu, pasar induk Kramat Jati, yang biasanya jadi berita harga-harganya itu, dipindahkan dibuatkan satu namanya Jak Grosir, sehingga seluruh warung di kepulauan belanjanya cukup di Jak Grosir di pulau, dan mereka diantar ke tiap-tiap pulau. Apa yang terjadi? Biaya transport diambil alih oleh negara. Yang oleh negara, masalahnya selama ini negara nggak ambil alih itu. Timurnya Republik ini tersebar penduduknya, lalu mekanisme distribusi barang diserahkan pada pasar. Ketika diserahkan pada pasar langsung hitung rugi. Begitu biayanya tinggi, dia dimasukkan ke dalam harga barang. Ketika masuk harga barang, siapa yang harus menanggung? Rakyat di tempat yang sulit. Di situ negara harus hadir, di situ negara harus ambil. Jadi, Bapak Ibu, yang saya sampaikan bukan rencana, ini kenyataan, sudah terjadi. Yang diubah itu mindsetnya, bahwa negara hadir mengambil alih
basic need harus setara, bukan harga sama. Tidak ada harga sama. Siapapun belajar ekonomi pasti tahu, tidak ada harga sama, tapi setara. Dan begitu kita ambil alih biaya logistik itu, langsung kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu harganya terjangkau. Oke, satu. Yang kedua, mobilitas. Bapak Ibu kalau tinggal di pulau ke daratan itu, apalagi kalau punya namanya ada satu pulau yang paling jauh itu Pulau Subira. Pulau Subira itu isi orang Bugis Pak di sana. Bugis Makassar di Pulau Subira. Pulau Subira penduduknya hanya 700 orang, 700-an orang. Tempatnya pulau itu lebih dekat ke Lampung daripada ke daratan Jakarta. Tapi mereka tidak mau jadi bagian Lampung, mereka maunya tetap Jakarta. Apa yang terjadi? Untuk ke sana naik kapal itu minimal 8-10 jam sekali jalan. Selama ini dikelola oleh swasta. Negara hadir, kami beli kapal, kami siapkan kapal 2,5 jam dari Ancol sampai ke Pulau Subira. Apa yang terjadi biaya ini disetarakan. Nah ini satu lagi, negara hadir siapkan, lalu biaya transportasi mereka itu masuk ke dalam sistem Jaklingko. Jaklingko itu adalah sistem transportasi umum yang pakai kartu bisa naik bis, naik angkot, naik kereta di mana saja di Jakarta, termasuk naik kapal. Jadi orang yang di pulau itu tinggal pakai itu, sampai ke daratan, pindah bis, pindah angkot tanpa biaya tambahan karena mereka warga Jakarta yang perlakuannya setara. Siapa yang namanya negara? Di situ negara hadir. Di situ yang kita bicara namanya keadilan sosial. Di situ yang namanya menjaga keutuhan. Bagaimana semua orang di Jakarta merasakan pelayanan yang setara. Itu hari ini yang hilang di Republik ini. Kalau tidak berada di kota besar, maka fasilitas menjadi. Nah, proses yang dilakukan jangan harap ini selesai dalam 1 tahun 2 tahun, tapi proses pengintegrasian mobilitas dan distribusi barang harus menjadi prioritas negara untuk diambil alih. Diambil alih dan dibiayai. Dengan begitu terjadi tuh. Dan sekarang Bapak Ibu datang ke Pulau Seribu, maka menemukan listriknya pakai solar panel, airnya air recycle dari namanya seawater reverse osmosis itu apa? Salinasi ya, salinasi dari air laut menjadi minum. Kami ingin sampaikan, dan ini yang kami tawarkan Pak. Saya sampaikan kepada berkali-kali, kami tidak hanya menawarkan visi, kami tidak menawarkan misi. Yang kami tawarkan adalah rekam jejak bukti konkret yang sudah dilakukan. Karena kalau visi misi bisa ngarang, makin terampil ngarang, makin keren kelihatannya. Tapi itu adalah karangan masa depan Bapak. Visi saya A, B, C, D yang mengatakan tak perlu bawa bukti, yang menentang tak bisa memberikan membantahnya. Namanya imajinasi masa depan. Kalau rekam jejak itu hal yang senyatanya sudah dikerjakan. Jadi itu yang kita bawa. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan terakhir tadi oleh Prof. Hakim. Setuju Prof. Hakim. Saya ingin garis bawahi, yang kita bawa bukan target menjadi sesuatu, bukan. Yang kita bawa adalah misi. Misi itu beda sama target. Kalau target itu untuk diraih, kalau misi itu untuk dilaksanakan. Jadi kalau orang bawa misi, misi itu untuk dilaksanakan. Nonton Piala Dunia nggak dari malam? Brazil kalah ya. Piala Dunia itu mengejar target. Begitu dapat pialanya, selesai prosesnya. Dalam proses politik tidak begitu. Ketika selesai pemilu, selesai pilpres, di situ misi dilaksanakan.